guys, bertemu lagi dengan kami dari Forum Juragan yang akan membahas seputar dunia perbisnisan. Ya, hari ini kita akan membahas tentang bisnis model kanvas. Apa itu bisnis model kanvas? Yuk, lihat dulu. Ya, bagi kamu yang ingin sekali memiliki bisnis atau sudah punya bisnis tapi kok bingung ya harus gimana? Nah, bisnis model kanvas ini akan membantu kamu untuk membantu perencanaan bisnis kamu. Ya, ada 9 komponen. Yang pertama, customer segment. Jadi, apa itu customer segment? Ya, bagi kamu yang ingin sekali berbisnis namun ya saya mau masuk seluruh kalangan, kayaknya nggak mungkin deh ya. Kenapa? Karena dalam customer segment ini kamu akan belajar tentang bagaimana memilih segmentasi pasar yang ingin sesuai dengan produk kamu. Kemudian, selain itu, ketika kamu berpikir, saya mau memberikan produk yang cocok untuk seluruh usia dari 20 sampai 50 tahun. Wah, itu benar-benar panjang sekali ya. Di situ kamu akan belajar, di customer segment itu, kamu akan belajar bagaimana sebuah produk ini cocok dengan suatu pasar atau pasar tertentu. Misalkan, bisnis fashion. Kemudian jilbab ini akan saya jual untuk usia 20 sampai 25 tahun. Tidak mungkin bisnis fashion ini atau hijab ini akan saya jual untuk usia 20 sampai 40 tahun karena akan berbeda psycho-behavior. Apa itu psycho-behavior? Ya, jadi customer segment ini akan kita belajari tentang psycho-behavior, demografi, kemudian segmentasi di wilayahnya, geografi, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua yaitu customer relationship. Ya, dilihat dari namanya, relation itu hubungan, customer itu pelanggan. Jadi bagaimana ya cara kita menjaga hubungan pelanggan? Jadi gimana caranya agar pelanggan itu melakukan repeat order atau melakukan pesanan terus-menerus. Jadi kalau misalkan di customer relationship ini, kita akan belajar bagaimana sih kita menjaga perasaan dan tidak hanya interaksi kepada pelanggan, namun kita juga akan belajar meningkatkan jumlah omset atau pendapatan. Nah, jadi di customer relationship ini kita akan belajar bagaimana sih cara-cara atau trik and tips untuk menjaga perasaan customer. Contohnya, salah satunya yaitu dengan free mentoring, kemudian ada free sharing, dan masih banyak lagi. Oke, kemudian yang ketiga, komponen yang ketiga yaitu channel. Jadi komponen channel ini kita akan memahami sebenarnya sumber publikasi produk kita yaitu di mana sih, apakah di media sosial ataukah direct selling, penjualan secara langsung. Kalau misalnya bagi kamu yang ingin saya belajar online, nah cocok sekali channel ini masukkan YouTube, Instagram, Facebook, ataupun WhatsApp sekalian juga. Karena apa? Karena channel ini menjadi saluran distribusi kita dari kita internal ke eksternal. Kemudian selanjutnya yaitu ada value proposition. Jadi komponen yang keempat ini merupakan tengah-tengah nih antara internal dan eksternal. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah lihat ini ya. Di sini kita bisa belajar bahwa ada 9 komponen. Dan 9 komponen ini terbagi menjadi 2, sebelah kanan dan kiri. Kalau misalkan teman-teman berpikir, oh ini sulit sekali, tidak, ini mudah sekali. Kenapa? Karena kalau misalnya kita belajar yang sebelah kiri ini fungsinya adalah khusus untuk yang internal perusahaan. Kemudian yang sebelah kanan akan fokus pada sisi eksternal atau pelanggan. Jadi kalau misalkan kita belajar value proposition, itu merupakan tengah-tengah antara internal dan eksternal. Ya. Jadi gimana? Value proposition contohnya seperti apa sih? Bagaimana kita memberikan value atau keunikan dari produk kita dibandingkan dengan pesaing yang lain. Misalkan, pesaing lain sudah menggunakan hijab tadi ya contohnya. Hijab dengan warna yang berbeda atau model yang berbeda. Ya sudah, kita fokus kepada fungsinya. Oh, fungsi hijab ini bisa digunakan untuk olahraga, bisa digunakan misalnya untuk berenang, sedangkan hijab yang lain belum tentu. Ya, gitu ya, mudah sekali. Kemudian kita masuk ke komponen yang sebelah kiri. Komponen sebelah kiri yang kelima yaitu key partner. Jadi setelah kita sudah belajar bagaimana sih segmentasi pasar kita, kemudian nilai keunikan dari produk kita, kemudian bagaimana cara menjaga customer kita, kemudian ada lagi saluran distribusi kita. Nah sekarang kita fokus ke internal. Internal ini kita akan mencari partner-partner siapa saja yang bisa diajak kerja sama. Untuk apa? Yang pastinya untuk meningkatkan saluran distribusi kita. Nah, contohnya begini, hijab. Oh, saya harus bekerja sama dengan toko-toko besar yang menjual fashion. Atau misalkan, saya harus bekerja sama dengan UMKM. Jadi tidak harus yang toko besar-besar gitu ya, tapi kita juga harus fokus pada yang ke bawah, UMKM. Karena untuk meningkatkan
segmentasi pasar UMKM. Oke, selanjutnya yaitu komponen yang ke-6. Jadi komponen yang ke-6 itu apa sih? Key activities. Key activities yaitu kunci-kunci dari aktivitas selama kita menjalankan usaha kita. Contohnya, kita ada produksi, kemudian ada marketing, kemudian ada distribusi, kemudian ada keuangan, dan yang terakhir bisa ada desain grafis yang kreatif begitu. Nah, dari 5 bidang ini nanti kita akan menjelaskan apa saja sih job desk mereka, kemudian tugas-tugas yang benar-benar lebih spesifik lagi. Dari situ kita jadi lebih detail dan lebih mudah untuk memplotkan. Oh, kalau misalkan desain grafis atau tim kreatif tugasnya seperti ini. Kalau misalnya produksi seperti ini, berarti tidak ada yang miskomunikasi, miss job desk. Karena biasanya untuk bisnis-bisnis yang awal atau bisnis pemula, kita jadi sering bingung. Oh, ini masuknya bagian mana ya? Ini masuk bagian mana ya? Gitu. Selanjutnya, komponen yang ke-7 yaitu key resource. Ya, key resource yaitu sumber daya. Jadi kalau misalkan tadi kayak activities, misalkan produksi, ya sudah memproduksi barangnya atau jasanya, kemudian marketing berarti melakukan pemasaran. Kalau yang key resource ini adalah orang-orangnya. Kita punya sumber daya seperti apa sih? Baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya. Nah, sumber daya manusia misalkan seperti apa? Contoh SDM. Kemudian kita punya aset gedung, atau misalkan kita punya partner, ya. Apapun itu yang berhubungan dengan sumber daya, baik itu alat penunjang maupun bahan baku, dimasukkan ke bagian komponen yang ke-7 ini. Oke, selanjutnya yaitu cost structure. Jadi struktur cost ini kita belajar mengenai keuangan pastinya. Nah, di cost structure ini kita coba plottingkan mana yang biaya variabel yang memang akan keluar setiap bulannya, kemudian mana yang biaya tetap yang akan keluar mungkin 1-2 tahun sekali, kemudian mana yang memang dibagikan sebagai lain-lain, mana yang dibagikan sebagai transportasi gitu. Biasanya 4 hal ini yang masuk ke dalam cost structure. Jadi kita tidak bingung nih, oh gaji maksudnya kemana ya? Setiap bulan berarti maksudnya ke biaya variabel. Kalau misalkan mesin maksudnya kemana ya? Oh itu bisa beli 5 tahun sekali, berarti maksudnya ke biaya tetap. Jadi dari sini kita tidak akan pernah cemas atau misalnya ragu bahwa pengeluaran kita itu sesuai dengan apa yang memang seharusnya. Kita tidak bisa menghitung, oh ini untung, ini rugi, kalau kita belum bisa memplottingkan mana biaya variabel, biaya tetap, distribusi, dan lain-lain. Begitu. Kemudian komponen yang terakhir, alias komponen yang ke-9, yaitu revenue stream. Jadi sumber penghasilan kita dari mana aja sih? Misalkan saya menjual hijab ini berasal dari penjualan produk hijab ini. Kemudian saya bisa mendapatkan penghasilan lagi dari bentuk kerjasama dengan tadi kayak partner. Kemudian lagi dari revenue stream ini saya menjual hijab ini karena dari merchandise-nya orang, kemudian saya jadikan satu paket dengan hijab saya. Nah, revenue stream itu banyak sekali. Semakin banyak revenue stream artinya semakin banyak omset kita, pendapatan kita. Kalau misalkan omset atau pendapatan kita akan semakin banyak, maka profit pun juga akan semakin bertambah banyak. Jadi dari bisnis model kanvas ini kita jadi tahu bagaimana perencanaan bisnis kita, apakah produk kita sudah berbeda dengan bisnis pesaing atau kompetitor. Nah, bagi kamu yang masih bingung, langsung komen di bawah ini ya. Nanti kita akan membahas tentang lanjutan dari bisnis model kanvas ini. Baik, terima kasih untuk yang sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Forum Juragan. Salam sukses, sampai bertemu di video berikutnya.